Selamat siang Sobat Improvement, selamat datang di PGM Podcast Series yang pertama. Jadi pada siang hari yang cerah ini, kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan dengan saya Septa Tiar, yang hari ini akan menjadi host ya, menemani rekan-rekan semuanya berdiskusi tentang topik menarik yang akan kita bahas. Saya tidak akan menjadi host juga hari ini, tapi saya akan menjadi teman ngopi virtual ya, selama 1 jam ke depan dengan rekan-rekan semuanya. Senang sekali tentunya kita bertemu pada siang hari ini, berdiskusi kembali dengan kemasan yang berbeda. Biasanya mungkin kita bertemu dengan kemasan webinar nih. Nah, kali ini kita bertemu dengan kemasan yang sedikit berbeda, menyerupai podcast. Bahkan kita katakan ini podcast ya secara online. Jadi nanti lebih interaktif, karena kan juga nanti bisa berdiskusi langsung dengan bintang tamu yang saya sudah berhasil undang ya pada siang hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih bagi rekan yang sudah bergabung, menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi selama sekitar 1 jam ke depan pada siang hari ini. Adapun beberapa informasi yang saya ingin sampaikan di awal adalah terkait ground rules ataupun peraturannya ya. Jadi nanti rekan-rekan tentunya bisa tetap berinteraksi dengan menggunakan fitur Q&A yang ada di Zoom-nya. Rekan-rekan silahkan bertanya, berdiskusi, penasaran nih terkait materi hari ini, boleh silakan tuliskan dengan format yang sudah ada di layar. Pakai nama, perusahaannya apa, dan juga pertanyaannya apa. Silakan rekan-rekan layangkan di Q&A-nya. Tentunya bagi rekan-rekan yang mau interaktif lagi dengan bintang tamu, jangan khawatir, kita bisa nanti berdiskusi langsung, bertanya langsung. Tinggal di-unmute, nanti tinggal raise hand, kita akan pilih dan bisa di-unmute. Tentunya untuk siang hari ini, silakan rekan-rekan pastikan di termute dan display name-nya menggunakan namanya masing-masing ya. Terima kasih sebelumnya. Hari ini kita akan berdiskusi dengan materi yang menarik. Tadi di awal sudah ada bocorannya ya. Kita akan berdiskusi mengenai problem solving. Lengkapnya adalah developing problem solving DNA. Jadi yang akan kita bahas bukan problem solving yang hanya menemukan solusi, mencari akar masalah, melakukan improvement mungkin. Yang akan kita bahas bagaimana sih ngedevelop problem solving DNA di sebuah perusahaan. Wah, menarik ya, problem solving DNA di sebuah perusahaan. Saya juga penasaran, saya juga ingin menggali lebih lanjut, dan kita akan sharing dari perwakilan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, rekan semuanya yang sudah hadir di tengah kita. Ya, saya rasa kalau rekan-rekan memang merasa selama ini di pekerjaannya merasa stuck, mungkin idenya nggak berkembang, idenya nggak diterima, ada masalah terjadi lagi berulang gitu ya. Lalu juga ketika mencari akar masalah sulit, bagaimana menjadi seorang problem solver yang baik. Nah, kita akan bahas rekan-rekan semuanya dengan bintang tamu kita ini. Beliau sudah menyelami ya problem solving, tidak cuma teori saja, tapi juga sudah menyelami dan juga mempraktekkan, menerapkan di perusahaannya. Dan bahkan ada tim learning-nya juga ya, yang erat kaitannya mengembangkan DNA problem solving di perusahaan. Saya rasa yang akan kita bahas rekan-rekan semuanya sangat relevan, apalagi di tengah kondisi ya dinamika customer yang berbeda ya, kaitannya dengan digitalisasi yang semakin berkembang, kaitannya juga rekan-rekan tantangan di teman-teman frontline operation. Wah, banyak banget challenge ya yang memang rekan-rekan hadapi di area kerjanya ya. Jadi kita akan bahas semua itu dan harapannya nanti rekan-rekan akan bermanfaat ya diskusi kita podcast series yang pertama bersama PKM Consultant. Oke, tadi bocorannya saya sudah menyampaikan ada dua ya, jadi dua narasumber tersebut sudah hadir di tengah kita dari PT Matahari Department Store nih, Sobat Improvement. Ya, yang perusahaan ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan program salah satunya mendevelop problem solving DNA. Informasi di awal adalah tentunya kita ada dengan Bu Dian ya, salah satu bagian learning-nya yang memang akan berkolaborasi. Ada informasi yang memang mendadak semalam sehingga beliau tidak bisa hadir untuk sesi podcast kita pada siang hari ini. Namun tim beliau tentunya telah hadir di tengah kita. Kita akan berdiskusi salah satunya dengan Bapak Robin Hood Dapinardo, beliau selaku Training Program Development Manager ya di PT Matahari Department Store. Dan tentunya selain saya berhasil menculik Pak Robin, saya berhasil menculik satu orang lagi, beliau adalah Bapak Warsito, selaku Regional Manager West Java Extension
PT Matahari Department Store yang juga punya pengalaman panjang banget di operasional toko di perusahaannya. Ya, seperti saya sampaikan, saya sudah berhasil mengundang beliau di tengah kita, rekan semuanya. Saya coba sapa dulu satu persatu ya. Saya coba sapa dulu yang pertama tentunya Pak Robin. Selamat siang Pak Robin. Halo, selamat siang Pak Septa dan Bapak Ibu semuanya. Oke, Apa baik. kabar? Kabar saya baik. Kabar Pak Robin gimana pada siang hari ini? Siang ini kabar sangat sehat Pak, baik dan juga sangat bersemangat tentunya bertemu dengan seluruh eh, penonton Sobat, setia ya podcastnya yes, PKM. yes, sobat ya kita menyebutnya. Sobat Improvement, Ini ya bakal baik. cetak sejarah nih Pak Robin. Kita podcast Gimana pertama Pak? PKM Series ya. Jadi pertama kali PKM Podcast Series ialah dengan Pak Robin dan Pak Warsito nih kita ya untuk pada hari ini ya. Oke. Dan semangat dan cerah, di sini juga cerah kebetulan Pak Robin ya, di tempat saya di area Jakarta ya, semoga juga di sana cerah secara hati saya pada siang hari ini ketemu dengan rekan ya. Baik, Ya, selain Pak Robin tentunya ada Pak Ito yang telah hadir tengah kita. Selamat siang Pak Septa, apa kabar Pak Septa? Kabar saya baik, Pak Ito apa kabar? Luar biasa untuk di hari ini sama yang dirasakan Pak Robin ya. Jadi Ya, saya juga ikut bersemangat untuk kita bisa banyak sekali sharing hal yang baru nanti tentunya bersama iya. Pak Septa. Yes, Bapak ya, dan semoga selain semangat juga tetap cerah, Pak ya. Pak Ito ini salah satu yang memang agak sibuk. Posisi sekarang di mana nih? Cukup mobile beliau ini. Ya, kebetulan saat ini saya dipercaya oleh manajemen untuk di area West Java. Ya. Jadi areanya kita berawal dari Jawa Barat dan Oh, kemudian kita expand ke Jawa Tengah. Jadi ya kalau boleh dibilang ya cukup mobile ya Pak Septa ya, karena saya wah, harus visit beberapa store ya, untuk bertemu dengan teman-teman di daerah ya, untuk kita bisa banyak sharing nanti di sana gitu. ya. Wah, luas banget, luas cakupannya, Pak. Semoga Iya. sehat selalu dan semangat terus ya, Pak Ito ya. Siap, siap. Baik, Sekali terima lagi, kasih Pak Septa. sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Pak, untuk hadir jadi bintang tamu podcast kita pada siang hari ini, Pak Ito ya. Oke, Siap. langsung saja, sudah tidak sabar sepertinya, Pak. Udah hadir nih, udah lebih dari 100 rekan Sobat Improvement yang sudah hadir pada diskusi kita siang hari ini. Oke, saya mulai dari Pak Robin. Oke, Pak Robin, boleh dong sebagai pembuka berkenan bercerita dulu, Pak. Jadi peran Bapak saat ini, posisinya, dan juga apa sih yang Bapak lakukan terkait program pengembangan problem solving di perusahaan, di Matahari, Pak. Bagaimana, Pak Robin? Baik, terima kasih Pak Septa. Halo semuanya Sobat Improvement. Semangat pagi, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Robin. Tadi sudah disebut oleh Pak Septa. Saya dari Matahari Department Store. Ya, Kemudian saya saat ini sebagai Training Program Development Manager yang berkantor pusat kami ada di Lipo Karawaci, Tangerang. Nah, sebelumnya saya mengucapkan juga untuk PGM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Matahari untuk sore ini berbagi ngobrol bareng ya Pak Septa ya. iya, Jadi ngobrol bareng, saling belajar tentunya, dan siapa tahu ya, Sobat Improvement nanti kita semua bisa mendapatkan insight baru dan yang mungkin bisa langsung dipraktekkan dan seterusnya. Jadi iya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Septa dan tim PGM. iya, Nah, terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Septa, kira-kira apa sih peran dan apa yang terjadi di Matahari terkait dengan problem solving seperti itu? Nah, ini erat kaitannya dengan tugas saya sehari-hari nih, Pak Septa. Nah, oke, betul. Jadi tugas utama saya di Matahari adalah kurang lebih ada 3 hal sih. Yang ya, pertama adalah bagaimana mendesain program-program pelatihan di Matahari yang berjalan di Matahari tentunya itu sesuai dengan kebutuhan kami, ya, khususnya untuk kebutuhan tim toko, karena masyarakat terbesar Matahari itu sendiri adalah tim toko, Pak Septa. ya, Kemudian juga selain mendesain program pelatihan, tentunya juga saya bagaimana juga membangun ekosistem knowledge management oke, supaya pengetahuan, kemudian keterampilan yang ada di karyawan Matahari itu bisa apa ya, disaringkan juga gitu Pak Septa, diwariskan juga untuk penerus-penerus yang ada di Matahari, sehingga apa? Sehingga pengetahuan itu bisa merata diakses juga oleh seluruh Matahari personel gitu. Kemudian yang ketiga,
tentunya terkait dengan talent development Pak Septa. Jadi di dalam Ya. talent development ini saya juga bertugas ataupun berperan dalam konteks pengembangan karir development program untuk karyawan kami. Ya. Nah, bagaimana dan siapa sih Matahari itu? Oh, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja Pak Septa. Baik. Kami sudah menyiapkan slide-nya. Tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Septa. Mungkin boleh dibantu di share Ya, screen. sekarang sudah tampil. Ya, sudah tampil ya. Yes. Nah, mungkin bisa langsung ke slide yang ketiga. Jadi siapa sih Matahari itu? Nah, jadi Matahari itu sudah berdiri Sobat Improvement dari sejak tahun 1958. Artinya tahun ini kami sudah menapaki usia ke 67 ya nanti bulan Oktober. Jadi mungkin dari Sobat Improvement di sini apakah sudah ada yang mungkin lahir di tahun 58? Oh, kalau saya sih tidak Kalau ya. Pak Septa lahir Saya tahun berapa, tidak. Pak? Saya 59 ya. Oh, 59. Enggak, saya tidak ya. Oke, jadi kami sudah ada sejak tahun 58. Artinya kami selama 67 tahun ya telah Wow. mengalami banyak sekali masa dan zaman dan tentunya perubahan. Mungkin di antara Sobat Improvement di sini yang generasi Z mungkin masih ingat ketika masih kecil diajak orang tuanya belanja pakaian biasanya ke Matahari Pak Septa ya. Iya, iya. Betul, 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 Karena Pak. kami sudah hadir dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten. Yes. Nah, apa sih yang menjadi visi dan misi kami? Next slide. Nah, ini dia Sobat Improvement, visi dari Matahari, mendukung masyarakat Indonesia untuk tampil memukau dan percaya diri. Nah, dari sini kami percaya Matahari yakin bahwasanya setiap orang itu punya hak untuk tampil memukau kan gitu ya. Ya, Kemudian merasa percaya diri dengan penampilan atau dirinya. Makanya kami di sini hadir untuk mewujudkan itu. Dan ketika kami memiliki visi ini, kami juga didukung dengan visi kami, yaitu ya, menyajikan koleksi gaya hidup yang terjangkau dan mudah diakses untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, ya. Matahari hadir untuk membawa kebahagiaan nih Pak Septa ke semua orang, ke lebih banyak orang, dengan menyajikan Yes. koleksi gaya hidup yang terjangkau. Makanya tagline kami itu adalah feel good, jadi sesuai nih dengan misi yang memang sudah menjadi cara kami untuk mencapai visi kami yang tadi. Oke, kemudian next, boleh ke slide berikutnya. Secara singkat saja, mungkin ini gambaran besar terkait dengan perusahaan kami. Saat ini kami sudah 143 toko yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dari pusat kota sampai ke kabupaten, kemudian ada di 80 kota tepatnya, kemudian 93% produk kami berasal dari supplier dalam negeri. Nah, ini menandakan kalau Matahari itu adalah eh, sangat mendukung ya perekonomian negara kita khususnya perekonomian lokal dan UMKM nih Pak Septa. Nah, kurang lebih itu secara gambaran besarnya nih Baik. terkait dengan Matahari Pak Septa. Oke, wah, menarik ya. Lebih dari 80 kota, lebih dari 143 Mm-mm. toko dan sudah berdiri sejak 1958, Pak Robin, luar biasa ya. Betul. Ya, dan saya memang betul, Pak, waktu saya kecil udah sering diajak ke Matahari, Pak, untuk berbelanja sampai sekarang, Pak, by the way, Pak ya. Luar biasa. Dan menariknya juga tadi untuk 3 key point di awal ketika Bapak bercerita perannya di perusahaan, talent management, development program, and then bagaimana mengemas program pelatihan. Nah, apakah memang di dalamnya juga ada terkait problem solving, Pak? Program pengembangan apa saja memang yang Bapak jalankan dan bagaimana Bapak meng-enhance nih terkait problem solving DNA di perusahaannya? Baik, terima kasih nih Pak Septa. Jadi memang Pak Septa yang namanya problem solving di Matahari itu adalah sebuah kompetensi inti dan wajib sih. Jadi Oh, oke. memang untuk setiap level, mulai dari supervisor, asisten, sampai store manager, memang wajib menguasai keterampilan problem solving. Begitu. Oh, Nah, oke. untuk level-level tertentu memang berbeda sih Pak Septa untuk tingkat kedalamannya, kemudian Baik, kebutuhannya, dan seterusnya. Begitu. Jadi memang problem solving ini menjadi sebuah yang wajib begitu untuk seluruh oke. karyawan di Matahari. Baik, baik. Apakah ini dirasa menjadi perlu, Pak, untuk teman-teman di Matahari? Memang apa sih, Pak, tantangan utama yang sebetulnya dihadapi oleh perusahaan
Dan yang tadi Bapak bicara kompetensi problem solving, apakah berdampak ke lapangan, terutama di toko, Pak? Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Pak Septa, apa sih yang menjadi tantangan utama dari ya Matahari itu Iya, adalah perusahaan yang berada di dunia retail dan iya. sebenarnya secara gambaran besar tantangan yang kami hadapi bisa dibagi menjadi dua bagian sih Pak Septa. Oh, Yang apa tuh? pertama adalah dari sisi eksternal dan juga dari sisi internal. Nah, Hmm, kalau kita lihat dari sisi eksternal seperti slide yang sudah kami siapkan, yang pertama adalah saat ini kita memang menghadapi perlambatan ekonomi, ya iya. tidak terkecuali Matahari. Jadi Hmm, hampir semua tentunya kita merasakan hal yang sama ya. Kita tahu bahwa dengan perlambatan ekonomi ini ya daya beli masyarakat sekarang sedang tertekan seperti itu. iya. Kemudian prioritas belanja pun jadi berubah. Customer yang datang ke Matahari saat ini lebih selektif. Kenapa? Karena memang banyak pelanggan yang datang ke toko kami, datang begitu ya, kemudian lihat-lihat barang mungkin, pegang barang, cek label harga, lalu ketika dia mau memutuskan membeli, dia berpikir nanti aja Iya. deh gitu ya, tunggu diskonan atau mungkin ntar dulu deh belanja bajunya, mendingan belanja kebutuhan pokok dulu begitu. Nah, memang secara traffic akan terlihat mungkin nanti Pak Ito juga akan bisa menjelaskan lebih detail nih. Iya. Trafficnya memang meningkat begitu cukup ramai, tetapi conversion rate belanjanya mungkin ternyata masih sesuatu yang harus Hmm, dikembangkan terus begitu, Pak. Nah, dari perlambatan ekonomi ini akan berkaitan juga dengan persaingan tentunya, Pak Septa, di oke. mana di pasar kan semakin ketat ya, karena Betul, semua pemain di retail sekarang sudah semakin banyak. betul. Jadi kompetitor kita itu nggak cuman App Store, tetapi ya sekarang sudah banyak juga live TikTok ya, Pak Septa ya. Iya, Kemudian marketplace yang iya. sekarang sudah sangat banyak sekali menjamur begitu Pak Septa. Oh, I see. Wah, oh, internal eksternal banyak banget ya, seperti Banyak yang sekali. Bapak Nah, ternyata dari di internal juga Hmm, ada nih Pak Septa. Ternyata hmm, dari kami juga mengalami tantangan yang nggak kalah seru nih Pak Septa. Yang iya, pertama adalah tentunya di operational efisiensi dan oke, juga integrasi omni-channel, di mana di tengah masyarakat kita yang sekarang ini cepat, pengennya efisien belanja, kalau bisa iya, nggak harus datang ke toko gitu ya Pak Septa ya. Jadi iya, kita memang untuk harus semakin cepat, makin efisien, dan juga itu tunjuk untuk memberikan pengalaman belanja yang menarik, baik betul. di online kami maupun di offline kami. Kalau tidak, Pak Septo tentunya kan customer-customer Matahari akan mudah pindah ke lain hati lah, kurang lebih seperti itu. Iya, betul ya. Betul, jangan sampai ya. Baik. Kalau gitu Pak, berarti Bapak ada program pengembangan khusus kan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini gitu ya. Boleh dong Pak bocorannya sebenarnya program pengembangan karyawan apa saja sih yang ada di Matahari? Oke, mungkin ada terkait problem solving ya. Tapi Mm-mm. apakah mungkin ada program yang lain? Apalagi tadi bocorannya, wah ada untuk staff, ada supervisor, untuk store assistant store manager mungkin ya. Di sana programnya apa saja Pak? Bisa dijelaskan dan mungkin perbedaannya? Oke, baik Pak Septa. Jadi seperti yang tadi saya sempat sampaikan di awal, memang kan di dunia retail ini begitu dinamis ya Pak Septa ya. Betul. Ya, jadi di luar juga banyak sekali perubahan dan Iya, kita juga harus siap merespon perubahan. Dan iya. itulah mengapa di Matahari salah satu bagaimana merespon perubahan yang terjadi di luar sana adalah dengan problem solving itu sendiri Pak Septa. Jadi Oke. di sini seperti yang tadi kami sampaikan, PSDM itu menjadi kompetensi yang wajib di mana pengembangan untuk karyawan mulai dari level supervisor, asisten, store manager, area manager sampai regional manager itu semuanya adalah salah satunya adalah problem solving and decision making. Problem solving. Oke, saya Betul. potong dikit, Pak. Jadi ini Mm-mm. juga berasal dari tarikan kondisi keadaan sekarang ya, Pak? Kenapa Bapak butuh problem solving juga di perusahaan ya, kok Mm. kompetensinya ya? Oh, I see. Oke. Be- Pak, betul. Jadi yang Terus? membedakan apa sih perbedaan problem solving di level supervisor Yes. dan seterusnya sampai ke atas, Pak. Tentunya konsepnya sih sama sih Pak Septa. Baik. Ya, kami menganut apa namanya ya dengan alat tools yang Delta itu Pak Septa.
Jadi Kak. secara konsep sama, secara 8 langkah 7 kaidah, alat ya. ya 8 8 langkah langkah 7 7 alat. alat di Oke. PSDM. Saya harus Jadi jelaskan dulu 8 langkah 7 alat. Baik. Jadi setiap level tentunya ruang lingkupnya yang berbeda Pak Septa. Walau konsep sama tapi ruang lingkupnya berbeda. Tentunya di level supervisor ruang lingkupnya adalah divisi masing-masing. Mereka Oke. mencari permasalahan di divisinya sendiri, lalu impact-nya yang paling berdampak untuk diri mereka sendiri tentunya adalah di divisinya mereka. Nah, Oke. semakin tinggi jabatannya tentunya ruang lingkupnya menjadi lebih besar lagi gitu Pak Septa Luas sampai ya. Semakin di level store manager dan regional manager tentunya sudah levelnya untuk bagaimana PSDM dalam kerangka strategic thinkingnya seperti itu. Jadi kalau secara konsep sama aja, tetapi Baik, memang di kami itu ruang lingkupnya saja sih yang berbeda. Begitu Pak baik. Septa. Baik, baik. Wah, menarik ya. Menarik nih Pak Robin dan mungkin rekan-rekan Sobat Improvement yang telah hadir pada siang hari ini. Tadi ada beberapa keyword menarik yang Pak Robin sampaikan bahwasanya ya beliau selain memang problem solving ini bisa melekat menjadi DNA adalah dikaitkan dengan kebutuhan kompetensinya yang memang ada di perusahaan tersebut. Dan juga ini juga setelah kondisi yang dilihat berdasarkan tarikan kebutuhan ya, ternyata kompetensi ini yang memang diperlukan. Dan karena ini dijalankan, dan di setiap level ini dijalankan, kalau rekan-rekan lihat tadi sekilas sejarah Matahari, bahwasanya perusahaan ini bisa overcome, dan juga tokonya banyak, 80 kota, 143 toko, dan sudah berdiri sejak 1998 ya. Jadi ini merupakan salah satu yang menurut saya berdampak sangat baik ya, terkait bisnis perusahaan. Oke, terima kasih Pak Robin. Wah, saya penasaran dari point of view Pak Ito nih. Izin saya bergeser dulu ke Pak Ito nih, Pak Robin ya. Oke, Silakan Pak. baik. Pak Ito nih, saya dengar juga Pak Ito dulu nih sempat juga ya mengikuti program-program yang tentunya dijalankan oleh Pak Robin dan timnya, Pak Robin dan bagiannya ya. Nah, pada saat itu mungkin pendapat saya Pak Ito pun melakukan ya pekerjaan ataupun proyek di tokonya ya sehingga berhasil mungkin melakukan improvement ya. Bisa berkenan bercerita Pak Ito selaku pelaku, selaku sekarang juga sudah head ya. Bagaimana sih Pak dulu, sekarang, dan dampaknya dari problem solving dan juga penerapan problem solving di toko dan di perusahaan Pak Ito? Berkenan sharing. Oke, baik. Terima kasih Pak Septa untuk Ya, waktunya dan sebelumnya saya juga sangat berterima kasih sekali untuk kolaborasi di siang hari ini bersama tentunya tentang bersama Sobat Improvement semuanya ya Pak Septa ya. yes, Oke, betul. sebelumnya tadi sudah di-mention di awal ya Pak Septa, Ya, tapi saya juga berkesempatan untuk memperkenalkan diri dulu sebentar. yes, betul. Oke, nama saya Warsito. Saat ini saya menjabat sebagai Regional Manager di Matahari untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Dan tadi seperti disampaikan Pak Septa di awal bahwa bagaimana kondisi sekarang terhadap di PSDM ya Ya, terkait Matahari dalam pengembangan terutama untuk di operational kemudian menghadapi tantangan-tantangan yang semakin banyak berubah. Tentunya dengan saya sudah bergabung dengan Matahari lebih dari 1 dekade, kemudian dimulai dari posisi di operation pada saat itu sampai dengan di regional leadership. Tentunya di dalam program PSDM ini saya sangat mengikuti banyak dari tahapan awal sampai dengan sekarang dan saat ini pun saya berperan sebagai mentor dan evaluator ya Pak Septa terhadap proyek-proyek yang dijalankan oleh teman-teman peserta baik itu di dalam toko maupun di operasional kita sampai saat ini. Kemudian di dalam pelaksanaan ini pun peran ini memungkinkan saya untuk menjalankan kemudian mengevaluasi, membantu mentoring, kemudian saya melihat secara langsung bagaimana teman-teman di dalam toko ini di dalam mendevelop dirinya sendiri untuk problem solving terkait bagaimana tadi kita ingin menumbuhkan problem solving ini sebagai semacam DNA bagi kita dan problem solving ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan. Seperti tadi Pak Robin sampaikan, di lapangan ini kan kita itu perubahannya begitu cepat ya. Adanya perubahan teknologi, terus kemudian dari behavior customer ini yang berubahnya semakin cepat, baik eksternal maupun internal. Nah ini bagaimana kita
menghadapi tantangan-tantangan ini agar kita bisa survive sampai dengan saat ini. Bahkan mungkin kita juga bisa menciptakan pasar-pasar baru gitu ya. Demikian sih Pak Cipta. Jadi PSDM ini bagaimana PSDM ini sangat bisa mempengaruhi budaya-budaya kita yang kita akan bangun. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito. Ada satu highlight menarik Pak Ito. Ketika Pak Ito tadi menyampaikan, saya sekarang juga kebetulan sebagai mentor dan evaluator ya untuk Betul. proyek toko yang dilakukan Ya. oleh karyawan. Nah, apakah ini juga salah satu rancangan desain dari Pak Robin dan tim dalam membuat problem solving menjadi DNA? Maksud saya, ini jadi tidak dilibatkan ke tim Pak Robin saja ya, ternyata ada keterlibatan dari manajer. Bahkan seorang regional manager pun masih tetap turun tangan ya untuk membentuk culture problem solving-nya. Apa betul Pak? Atau hanya Pak itu saja? Atau semua manajer juga terlibat Pak? Saya rasa ini merupakan bagian strategi kita bagaimana dalam people development ya Pak Septa. Proses dari strategi ini memang harus terkolaborasi antar departemen dan kita bisa menjalin kolaborasi ini untuk all departemen bagaimana peningkatan ini tidak secara taktikal misalnya dari marketing, merchandise, tapi yang terpenting adalah dari people development karena mungkin tantangan yang paling cukup challenging ke depannya adalah di people. Nah, terkait target plan dari tim learning and development dalam ini adalah Pak Robin dengan tim, tentunya Pak Robin juga nggak bisa mengeksekusi ini secara mandiri ya, L&D departemen tersendiri, tapi tentunya adalah kolaborasi dari semuanya. Dari level operasional, tentunya kami sebagai ujung tombak daripada bisnis, tentunya kita juga harus dibekali oleh tim L&D ini bagaimana kita menghadapi satu challenge tertentu supaya keputusan yang kita nanti ambil ini tidak hanya berdasarkan asumsi tapi berdasarkan data di lapangan sehingga tadi disampaikan Pak Robin di awal penggunaan 8 langkah 7 alat ini penting bagaimana kita bisa penerapan di lapangan. Jadi betul tadi kita memang ini adalah kolaborasi ya, hasil dari kolaborasi kami di operation bersama tim L&D-nya kita. Itu Pak. Wah, oke, baik ya Pak Ito. Saya potong sedikit. Ya. Barusan ada kata kunci menarik dari Pak Ito. Salah satunya ternyata Matahari Departemen Store TBK berhasil membuat sebuah culture problem solving dengan adanya keyword kolaborasi. Jadi nggak serta-merta oleh tim learning-nya Sojo dibebankan ngurus semuanya, tapi bagaimana beliau ini mengunci untuk jajaran manajerialnya, atasannya, untuk membantu tim-tim di bawahnya melakukan problem solving atau project ya. Terima kasih Pak Ito. Satu pertanyaan terakhir Pak Ito. Siap. Tadi saya menarik juga Pak Ito udah lebih dari 1 dekade bergabung di Matahari. Bisa berkenan bercerita Pak, pada saat Bapak awal sekarang bagaimana tren per tahunnya, bagaimana melihat dampak, bagaimana melihat apa yang berbeda ketika di awal, let's say 10-11 tahun lalu sampai sekarang. Apakah memang terus developing setiap toko, kemampuan problem solving-nya meningkat, atau memang output to bisnisnya is getting better? Seperti apa Pak ketika Bapak berkenan bercerita ketika Bapak lebih dari 1 dekade ini Pak? Ya, waktu 1 dekade ini kan tentunya sangat dinamik ya Pak Septa. Artinya secara makro maupun mikro, internal, eksternal itu sangat dinamik, selalu berubah gitu ya. Apalagi sangat berbeda jauh 10 tahun lalu dengan 10 tahun sekarang, itu dunia retail itu sekarang bergerak dengan cepat. Terutama tadi disampaikan Pak Robin karena perubahan perilaku customer, digitalisasi, kemudian tuntutan layanan yang semakin tinggi di lapangan. Tim toko menghadapi tekanan ini, terus kemudian memberikan pengalaman bagaimana pelanggan bisa seamless gitu ya, menggunakan berhubungan dengan offline dan online, kemudian sambil menjaga efisiensi tadi disampaikan Pak Robin. Tentunya selama 10 tahun ini apa sih yang sangat berubah sekali? Tentunya yang saat ini yang sangat berubah sekali adalah yang dibutuhkan adalah dari mindset kita. Kenapa saya bilang mindset ya? Karena kompleksitas permasalahan dari 10 tahun lalu dengan sekarang ini sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita mungkin head to head dengan kompetitor ya, mungkin offline sama. Kalau sekarang ini sangat terpolarisasi, sangat macam gitu ya. Kita tidak hanya berhubungan dengan offline saja, tapi kita juga berhubungan dengan yang tidak terlihat mata, yaitu online, dunia maya gitu. Jadi bagaimana kita bisa berhadapan dengan dunia yang berbeda
maka dituntut kita bisa berpikir lebih critical thinking. Dalam ini adalah pengembangan dari problem solving decision making. Dan tentunya perubahan-perubahan ini di dalam lingkup operasional saya juga bisa menikmati ya, teman-teman toko ini sekarang dengan adanya PSDM ini dirasa sangat membantu sekali. Bagaimana kita bisa mengenali gap yang terjadi sehingga kita melatar belakangi dari sebuah solusi itu apa. Terus kemudian bagaimana langkahnya untuk kita menghindari asumsi ataupun jump in terhadap conclusion gitu ya sebelum kita mendapatkan data-data yang lebih komprehensif. Jadi saya rasa dengan pembekalan daripada problem solving ini sangat membantu tim operasional kita untuk lebih berpikir critical thinking sehingga kita mendapatkan solusi yang tepat gitu Pak Septa. Yes. Saya jadi beranak pertanyaannya. Satu lagi deh, saya janji. Iya, boleh, silakan Pak. Oke, kalau gitu Pak, boleh dong berkenan bocoran saja kalau boleh dibagi. Contoh saja Pak, satu problem solving yang seperti apa sih Pak yang terjadi di toko yang pernah dilakukan. Misalnya ada problem apa, terus anak Bapak solusinya gimana. Let's say apapun lah Pak. Tadi sempat ada bocoran, misalnya Pak Robin bicara traffic kah, atau di transaksi online. Satu saja Pak, contoh problem solving apa sih yang jadi masalah diselesaikan, bagaimana anak Bapak solusinya? Oke. Tadi Pak Robin di awal pernah menyampaikan ya terkait misalkan traffic naik tapi kok transaksi kita nggak naik. Maka problem solving ataupun pertama kali gap yang kita analisis adalah mengenai gitu ya, conversion rate. Conversion rate itu adalah bagaimana kita bisa mengkonversi traffic yang ada dengan terjadinya transaksi. Nah, kita coba evaluasi di salah satu toko ya. Yang ini adalah pengalaman yang cukup terkesan bagi saya adalah di mana saat itu salah satu toko ini mendapatkan identifikasi problem di mana konversi daripada traffic ini mengalami penurunan gitu. Mengalami penurunan. Sehingga di titik awal kita atau di langkah awal adalah mengidentifikasi apakah sih sebenarnya masalah yang terjadi gitu. Dan tim kami adalah melakukan ataupun menggali akar penyebab masalahnya seperti apa. Jadi dengan metode Delta kita juga secara sistematis berpikir bagaimana apa sih sebenarnya root cause-nya yang terjadi kok customer itu nggak mau melakukan transaksi padahal traffic yang terjadi cukup tinggi kan gitu. Jadi sehingga kita seperti kehilangan momen untuk kita menggali opportunity ini. Nah, kemudian teman tim kita merancang sebuah solusi berupa quick training terhadap teman-teman SPG, kemudian teman-teman sales associate. Terus itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada kemudian apa sih yang menjadi masalah customer itu nggak mau bertransaksi selain daripada approach service di tim kita. Selain itu kita juga melakukan refreshment display. Pak Septa, karena refreshment display ini penting ya untuk memberikan sesuatu hal yang baru terhadap customer. Pada misalkan nih contoh hari Senin saya datang ke toko, saya menemukan barang warna merah misalkan. Kemudian saya Kamis datang kok sama aja warna merah, jadi ada aja nggak baru gitu. Jadi bagaimana kita mendisplay itu untuk men-trigger customer untuk berbelanja gitu. Terus kemudian tentunya selain daripada tactical action yang kita lakukan di lapangan, kita melakukan monitoring. Nah, monitoring ini adalah mengenai daily coaching berarti. Kan kita juga mencari apa sih sebenarnya yang membuat action yang kita pakai, action yang kita gunakan ini kok nggak bisa maksimum misalkan. Berarti kita melakukan coaching-coaching tertentu. Nah, hasilnya dari apa yang kita lakukan ini tentunya conversion rate kita naik cukup signifikan selama 2 minggu terakhir. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan sebelumnya adalah 70% gitu ya, kita rata-rata misalkan di 80%. Nah, 70 menjadi 75 ini meskipun hanya sekitar 5%, ini sebenarnya sangat impactful ke dalam toko itu. Sangat impactful. Jadi ini bukan hanya sekedar solusi teknis, tapi menurut saya ini juga merupakan sebuah ownership ya ownership dari tim kita yang begitu luar biasa. Jadi ini contoh-contoh yang bagaimana kita menggunakan problem solving decision making atau dengan konsep modeling Delta ini cukup membantu tim kami, gitu Pak Septa. Oke.
Terima kasih Pak Ito. Ya, oke. Saya pause sedikit. Saya diingatkan oleh Pak Arif di sini, manajer marketing saya, untuk mengulas kembali ya. Siap Pak Arif ya. Jadi rekan semuanya silahkan untuk bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau melalui fitur Q&A ya, dengan format nama, perusahaan, dan juga pertanyaannya. Sejauh ini sudah ada 6 atau 7 pertanyaan. Jangan khawatir, kita akan tanya sebentar lagi. Kita akan buka sesi Q&A. Namun silahkan jika mau ditanyakan takut keburu lupa, langsung saja dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Dan ada satu berita menarik, rekan-rekan semuanya, Sobat Improvement yang sudah hadir siang hari ini, untuk yang hadir pada podcast series yang pertama, semuanya mendapatkan diskon 10% untuk public training PKM Consultant yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2025 terkait problem solving. Nah, ya, jadi disimak terus, pastikan email yang terregistrasi sudah tepat, karena kami akan menghubungi lewat email tersebut, menginformasikan bahwa mendapatkan diskon 10% untuk yang hadir webinar pada siang hari ini. Ya, kita lanjutkan, semakin memanas ya. Saya mau kembali ke Pak Robin ya. Pak Robin, tadi kita mendengar banyak insight dan point of view Pak Ito selaku regional manager, dan beliau dari operasional toko juga, dulu beliau pengalamannya banyak juga ya. Saya mau berbicara dari POV Pak Robin sebagai tim learning-nya. Tadi bicara memang ada dampak nyata ya, dan berbicara bahwa ada setiap tahunnya ada perubahan. Berkenan bercerita Pak, di tim learning sendiri sebetulnya terlihat hal yang sama atau perubahan nyata di lapangan seperti apa, atau Bapak kaitkan dengan promosi, katakanlah untuk menjadi seorang store manager harus melakukan ini gitu. Boleh sharing dari POV dari tim learning nih Pak Robin. Ya, baik, Pak Septa. Jadi sangat berkaitan sekali Pak Septa dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Jadi Ya. Pak Ito kan menjelaskan parameter yang berupa angka-angka yang sangat detail. Nah, memang ada filosofi kalau untuk kami yang bekerja di dunia retail, Pak Septa dan Sobat Improvement, retail is detail gitu. Retail is Jadi detail. retail itu Oh, adalah sesuatu yang detail, dan untuk bisa mencapai menganalisa sesuatu yang detail, ya. kami membutuhkan sebuah alat bantu yang relevan dengan kami. Dan salah satunya adalah PSDM ini. Di mana PSDM ini menjadi sesuatu yang berbeda nih Pak Septa. Jadi Ya. bukan hanya sekedar training saja, tetapi PSDM itu berubah menjadi sesuatu yang menjadi ukuran untuk kelulusan untuk salah satu program career development kami. Contohnya misalkan kalau saya boleh bercerita sedikit, Ya. kami punya program karir untuk asisten store manager, di mana mereka ketika di dalam OJT, mereka Ya. akan ditugaskan untuk melakukan analisa PSDM di toko OJT mereka. Dan ini akan dituangkan ke dalam paper, Pak Septa. Sehingga kelulusan dari para peserta CDP tersebut salah satunya adalah dengan bagaimana mereka menganalisa PSDM di toko mereka. Dan tentunya apa ujungnya adalah bagaimana si peserta tersebut dapat misalkan meningkatkan sales, meningkatkan growth, meningkatkan produktivitas, dan hal lain yang sekiranya merupakan bisnis indikator di toko. Dengan adanya PSDM ini, kami merasa terbantu karena memang PSDM ini ada scoring-scoringnya ya Pak Septa ya. Ya. Ada scoring, kemudian ada tahapan, ada langkah yang terstruktur begitu. Ya. Jadi apa ya, semacam panduan lah untuk para karyawan yang menjalani program karir di Matahari, Pak Septa. Oh, oke, baik. Mm-mm. Menarik tadi. Jadi PSDM ini, kompetensi yang terkait PSDM ini, jadi kayak tiket untuk kelulusan juga ya, menjadi sebuah tiket awal kelulusan atau promosi juga, Pak ya. Betul, Dan Pak Septa, betul. untuk setiap level ya, tadi dijelaskan di awal ya. Ya, betul sekali Oh, Pak Septa. Jadi dan untuk nanti, sebuah level, mulai dari level supervisor sampai oke. area atau regional manager, seperti itu. Semuanya Ya. memang kami pastikan untuk bisa ataupun mendapatkan begitu ya, terkait dengan skill bagaimana memecahkan masalah. Karena di toko sendiri seperti yang Pak Ito sampaikan tadi, itu sangat dinamis, silih berganti begitu permasalahan yang dihadapi. Dan ketika kita mau apa namanya memecahkan masalah, itu kan bukan sesuatu yang
pakai feeling ya Pak Septa ya dan Pak Yes, Ito. yes, yes. Artinya ketika ada masalah kita nggak serta-merta langsung berpikir solusinya ini nih karena dulu pernah terjadi, jadi terjebak dengan cara-cara lama seperti Ya. itu. Nah kita butuh sesuatu yang berbasis data dan PSDM ini adalah salah satu yang mengakomodir itu dengan menganalisa data, kemudian analisa-analisa yang lain. Nah begitu Pak, kurang lebih Pak Septa. Oke, Nah, berarti kalau ada di slide ini sudah tampil juga, ini terkait dengan bagaimana kami melakukan talent review, talent review ya, ya, kalau saya lihat ya di talent slide ya. review, Oke. yang dimulai dari memang, nah employee assessment ini bicara tentang bagaimana mereka, eh, apakah mereka sudah melaksanakan atau melakukan pekerjaan Ya. mereka sesuai dengan kompetensinya dan bagaimana kinerjanya. Lalu dari situ masuk ke step berikutnya, kita akan mapping ya, pemetaan dengan talent pool. Kemudian step berikutnya kita ada kolaborasi dengan Departemen Organization and Development dan juga rekrutmen untuk melakukan yang namanya panel untuk penentuan apa namanya talent-talent ini ke dalam kategori yang mana. Sehingga dari sini kita akan sampai ke step yang terakhir, bagaimana kita memonitoring dan juga mengembangkan talent-talent yang ada di Matahari. Kurang lebih seperti itu, Pak Septa. Wah, I see. Baik, terima kasih Pak Robin. Wah, sudah berkenan sharing internal progresnya seperti apa ya. Oke, baik. Saya coba loncat kembali ke Pak Ito nih ya. Sebelum nanti mungkin sebentar lagi, sudah banyak yang resen ya. Sebentar lagi kita akan ada sesi Q&A. Aduh, saya jadi haus. Boleh sambil diminum Pak Robin dan Pak Ito ya. Jadi Siap, Mas. saja, iya. Minum dulu kopi ini, saya ada Max Coffee nih ya. Oke, baik. Nah, Pak Ito, saya mau bertanya nih. Tadi bicara Pak Ito dari point of view di operasional. Tadi Pak Robin juga sudah bertanya bagaimana beliau komprehensif setiap level dan juga scope-scope-nya, kompetensi termasuk problem solving di dalamnya ya. Nah, Betul. saya mau bertanya mungkin agak sedikit curcol juga sebagai customer juga nih ya. Somehow saya melihatnya bahwa Matahari memang muda, lebih fresh, look younger gitu ya. Kemarin ada Suko dengan beberapa kolaborasi dengan brand lokal juga ya. Ada perubahan mungkin ketika saya kecil, remaja, sekarang ada dinamis dan juga ada perubahan. Seperti yang tadi Pak Robin sampaikan, sebetulnya ada perubahan. Ya, bisa berkenan cerita perubahan di sini apakah memang salah satu juga terdampak dari entah eh, pengembangan kompetensi, problem solving atau strategi perusahaan. Ada kaitannya nggak kalau kita berbicara problem solving DNA di Iya, Matahari? iya. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Septa. Tentunya keputusan strategis baik itu di level manajerial, kemudian kita di level operation, tentunya melalui step ataupun tahapan analisis ya. Kita melihat apa sih sebenarnya, karena seperti tadi disampaikan Pak Robin, retail is detail, retail is dynamic. Sehingga kita melihat banyak sekali perubahan. Nah, kita menangkap perubahan ini tidak hanya berdasarkan feeling ataupun penglihatan semata, tapi bagaimana kita bisa melihat segala perubahan ini dilihat dari perubahan nyata dan terkait dengan data gitu. Nah, kalau kita tidak dilengkapi dengan data, tentunya ini akan menjadikan sesuatu yang bias gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau tadi Pak Septa menyampaikan bahwa Matahari sekarang kelihatan lebih fresh, lebih young looks-nya. Jadi kita rasakan seperti itu ya Pak Septa. Kaitan sangat erat ya, di mana program PSDM ini mendorong tadi sense of ownership ya gitu. Jadi baik di level operation, baik di level manajerial, dalam hal ini adalah di headquarter atau di head office. Jadi sense of ownership ini dan nah ini. Keberanian untuk berinovasi tentunya kan kita nggak serta-merta untuk merubah sesuatu, menciptakan sesuatu. Nah, inovasi ini kan dibekali harus dari apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan kita. Nah, ini kan diperlukan critical thinking, proses dalam decision making-nya seperti apa. Nah, banyak ide-ide kreatif dari baik itu dari tim toko yang dulu mungkin tak terdengar gitu Pak Breta ya. Tapi kini kita didorong untuk muncul lewat proyek-proyek tertentu. Gitu. Jadi ini merupakan kesempatan juga baik kita di level operation, terus kemudian di level head office itu juga didorong untuk bagaimana kita ada ide kreatif, ide-ide inovatif. Jadi inisiatif ini yang seperti tadi Pak Septa sampaikan seperti Suko,
terus kemudian kita ada brand Zest gitu ya, Ya. kemudian kita ada brand muncul kemudian AOS ya, kalau mungkin Pak Septa belum kenal ya, kita ada konsep t-shirt yang macam-macam beragam grafiknya seperti itu untuk kalangan anak muda gitu, kita namanya brand AOS. Nah ini atau termasuk kolaborasi lokal yang kita bangun. Jadi lahir dari keberanian untuk mencoba dan kemudian menyelesaikan masalah nyata di lapangan, sesuatu yang terjadi ini menjadi hasil langsung dari bagaimana kita penerapan dan semangat daripada problem solving decision making ini, Pak Septa. Jadi dari timnya L&D tentunya training and development ini tidak hanya di level operation, tapi juga di level headquarter ini bagaimana terus berinovasi agar kita masih sustain, kemudian kami masih bisa meng-acquire kepada customer dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat hubungan erat sekali, Pak Sep. Oke, baik. Ada kaitannya ya, hubungan erat bahkan ya. Iya, betul. Kalau gitu Pak, ini terkait dengan posisi Bapak sekarang, dan ini juga Betul. mungkin Bapak berkenan sharing dengan terkait industrinya. Pak itu kan kebetulan handle banyak toko nih Pak, Bapak tuh responsibility besar handle banyak toko. Dan saya yakin mostly tokonya sudah terdevelop, bahkan melakukan problem solving juga di tokonya. Nah, apa yang Bapak lakukan dan Bapak rasakan gimana nih? Oke lah, Bapak merasakan apa dan bagaimana Bapak memonitor setiap toko? Memastikan bahwa ya sudah, semangat ini tetap ada loh mengenai DNA solving di setiap toko. Bapak sudah memandirikan setiap store manager atau seperti apa Pak? Berkenan sharing nggak Pak untuk industri Bapak? Ya, di dalam industri ini tentunya dengan jumlah store, kemudian ada limitation waktu saya berinteraksi dengan teman-teman toko juga ya. Dan apa sih yang saya rasakan sekarang ini banyak sekali berubah adalah bagaimana teman-teman di toko ini cara berpikir, dalam hal ini adalah mindset teman-teman di toko. Ya. Pada saat kita menghadapi sesuatu, biasanya dulu karena nih hujan, karena ini trafficnya begini. Nah, sekarang kita lebih disadarkan bagaimana kita melihat secara dalam berdasarkan data, gitu ya, berdasarkan data yang ada, kemudian bagaimana kita mengkonvert data-data itu kepada action kita di lapangan, sehingga apapun keputusan yang kita ambil, karena itu memang dibutuhkan, karena itu memang berdasarkan data, bukan berupa sifatnya asumsi. Nah, sekarang bagaimana sih cara membangun ini sebagai DNA, gitu ya? Nah, hal-hal yang mungkin perlu dicatatkan di sini adalah bagaimana membangun sebuah budaya baru. Membangun budaya baru ini sebenarnya nggak gampang juga nih Pak Septa ya, karena kita akan merubah sedikit budaya yang sudah lama kita lakukan. Nah, kita merubah dengan budaya-budaya mindset kerja yang baru. Nah, PSDM ini sudah menjadi bagian dari cara kami berpikir dan bekerja. Jadi program ini bukan lagi proyek pelatihan semata menurut saya. Jadi tapi sudah menjadi semacam culture kerja gitu. Ketika ada masalah, ya betul. Ketika ada masalah, bagaimana seorang leader? Tentunya kita bisa langsung berpikir apa sih sebenarnya akar dari masalahnya ini. Gitu. Jadi kita tidak pernah sekarang menyalahkan secara personal atau apa, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi akar masalahnya ini. Kemudian kita berpikir dan bertanya juga solusinya kira-kira seperti apa sih. Gitu. Jadi karena ini budaya, maka kita harus konsisten begitu. Sebagai leader juga harus mempertanyakan itu. Dan bagaimana cara mengukur dampaknya terhadap bisnis kita, terhadap industri kita. Nah, hal-hal pertanyaan yang ini yang mungkin kita harus konsistenkan untuk membangun budaya-budaya dengan menunjukkan bahwa PSDM ini harus terus mengakar gitu Pak Serta. Harus terus improve di lapangan, harus menjadi DNA kita gitu. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak. Itu saya jadi semakin penasaran, cuma saya tahan dulu ya. Oke. Wah, oke. Saya pause sedikit. Lagi-lagi saya diingatkan oleh marketing saya Pak Arif ini. Beliau ini terus mengingatkan, katanya jangan lupa tekan webinar yang hadir hari ini mendapatkan diskon spesial untuk mengikuti public training PKM terkait problem solving pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2025. Pastikan emailnya dicek terus karena akan ada notifikasi terkait diskonnya. And then jangan lupa bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan gunakan fitur Q&A atau raise hand. Keduanya boleh ya. Kita masih ada waktu sampai jam 8 malam untuk berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Sampai jam berapa Pak Ito? Saya? Enggak sampai jam 8? Saya tergantung Pak
Oh, tergantung Oke. Pak Robin ya. Oke, baik. Enggak ya, kita sampai jam 3:30 estimasinya ya. Walaupun pertanyaannya banyak banget. So far sudah lebih dari 10 pertanyaan ya yang memang bertanya kepada kita. Oke, saya ke Pak Robin kalau begitu. Pak Robin, Pak Robin, saya dapat bocoran nih dari rekan saya nih Pak Arif. Pak Arif bilang katanya dulu PKM awal kolaborasinya sekitar 2016-2017 ya dengan MDS ya. Pada saat itu kita awal masih dengan satu level dan juga terkait problem solving Delta ini ya awal-awal. Ingat nggak Pak Robin 2016-2017 sama terus Ya, betul. sekarang gitu berkembang dan ada beberapa level. Bisa ke gambaran umumnya Pak Robin yang pertama adalah bagaimana waktu itu dengan kami bercerita dengan kaminya ketika 2016-2017 mungkin ya sehingga sekarang. Lalu juga yang kedua, saya dapat informasi dari rekan saya Pak Arif ini ya, bahwasanya ingat waktu program Matahari ini yang salah satu kami ingat adalah walaupun COVID, program pengembangan karyawan itu tidak berhenti, tetap dilakukan ya pada saat itu ya, walaupun dengan safety protokol, ada online ya, dan PSDM ini tidak ditinggalkan, tetap relevan. Oke ya. Nah, jadi yang pertama bisa bercerita perjalanan kita sedikit Pak dari beberapa hampir satu dekade berarti ya, hampir satu dekade 8 lalu. tahun ya Pak Septa. Yes, 8 tahun ya, hampir satu dekade lalu. Dan yang kedua bisa bercerita Pak, kenapa sih Bapak memang konsisten banget nih tim learning ya untuk terus melakukan pengembangan, PSDM-nya tetap relevan, nggak ditinggalkan, bahkan kemarin ketika COVID sekalipun tetap berjalan nih people development-nya. Silakan Pak Robin, sharing mungkin dapat insight buat kita semua. Oke, ya Pak Septa. Jadi memang kalau dengan PGM sendiri kami sudah menjalin eh, kerjasama ya kolaborasi yang cukup lama, bahkan sebelum pandemi Pak Septa ya. Ya, Seingat saya ketika saya join tadi sekitar 2016 ya. Kalau begitu, kalau berarti 16 sekarang sudah hampir 9 tahun. Konon katanya di Matahari kalau masih di bawah 10 tahun itu belum katanya Pak Septa, oh gitu. belum oke gitu. Oke. Jadi betul sekali ketika saya join memang apa namanya sudah ada kerjasama tentunya dengan PKM di beberapa program kami. Dan Ya, berjalannya waktu ketika pandemi tadi seperti Pak Septa cerita bahwasanya PSDM itu tetap dijalankan, ya, tetap kami jadikan prioritas. Ya, yang ya, jadi tantangan adalah pada saat itu ternyata perubahan cara belajar yang dari dari offline menuju online Pak Septa. online. Ya, Nah, pada saat itu pandemi kan memang sama sekali kita tidak bisa bertatap muka ya, ya sama ya, seperti yang lain ya, lebih seperti itu. Tapi karena memang PSDM itu sudah menjadi sesuatu yang wajib, maka kami tetap tidak tinggalkan. Kami berdiskusi saat itu dengan tim PKM, Pak Jarot dan tim waktu itu agar ya, tetap berjalan dan akhirnya disepakati kita tetap laksanakan dengan cara online yang lebih apa namanya dengan metode yang lebih sederhana tentunya seperti itu. ya, Kemudian yang jadi challenge-nya adalah ternyata awal-awal nggak cukup smooth ya, Pak Septa kan. Nah, karena masih belum terlalu familiar dengan fitur ya Zoom waktu itu. Tetapi berjalannya waktu memang ya pelan-pelan ya. Itulah yang jadi challenge juga pada saat itu di mana memang ketika kami menjangkau rekan-rekan yang ada di luar daerah khususnya, di mana saat itu memang secara koneksi internet juga tentunya tidak se-oke misalkan yang berada di sekitar Jabodetabek. Tetapi hal itu menjadi suatu tantangan yang ya. memang harus kami selesaikan dan harus dijawab begitu sehingga sampai saat ini ya tetap masih berjalan bersama dengan PKM untuk beberapa level jabatan yang ada di Matahari. Mulai dari pra-CDP, karena kami ada program pra-CDP, kemudian CDP ASM, dan sampai untuk store manager ada Matahari Leap. Begitu. Oke, baik. Nah, tadi seperti singgung mengenai career development program. Oke ya. Nah, saya teringat nih kemarin podcast manager saya Pak Arif juga bilang pada dasarnya, wah menarik tuh. Jadi Matahari itu punya framework mengenai career development program Mm-mm. sama Matahari Innovation Award, Pak. Betul. Ah, oke.
Oke, berkenan cerita yang career development program dulu mungkin Pak. Oh, Ya, ada slide-nya sudah nih. sepertinya. Ada Ya, nih. Pak Arif ada sudah slide-nya kasih ya. bisikan saya nih. Oke, oke. Jadi ini adalah kompetensi inti yang memang Ya. ini adalah menjadi dasar begitu ya. Next Ya. slide. Nah, kami punya ada yang disebut dengan Career Development Framework ya, yang memang sudah berjalan selama ini dan rutin begitu Pak Septa. Dan PSDM menjadi salah satu kompetensi inti di setiap level ini, mulai dari CDP Supervisor. Ini adalah para supervisor toko yang kalau misalkan sobat improvement datang ke toko tuh biasanya mereka yang pakai jas warna merah. Jas warna merah itu kalau misalkan ke toko. Nah, itu adalah mereka adalah level supervisor yang memang dibekali untuk pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat mengisi posisi mereka di toko, di jabatan supervisor. Nah, berjalannya waktu, ketika mereka sudah misalkan bertahun di Matahari sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan, maka berikutnya adalah mereka akan diberikan kesempatan untuk berkembang menuju CDP Assistant Store Manager. Nah, di CDP Assistant Store Manager ini, mereka akan mengikuti classroom, di mana salah satu topiknya adalah problem solving and decision making. Kemudian setelah classroom selesai, ketika mereka lulus, maka mereka akan menjalani OJT, di mana OJT ini salah satu tools yang dipakai juga adalah PSDM lagi, begitu. PSDM lagi ya. Betul, PSDM lagi dalam konteks bagaimana mereka menganalisa di toko OJT-nya terkait dengan improvement-nya. Ya. Kemudian ketika mereka sudah lolos menjadi asisten store manager, setelah berjalannya waktu sesuai dengan kriteria, maka mereka berkesempatan untuk naik level lagi ke Matahari Lead. Nah, ini adalah calon store manager, Pak Septa. Nah, kalau di level ini, mereka itu sudah lebih ke bagaimana memanage improvement di tokonya. Begitu. Jadi, ruang lingkupnya semakin luas dan semakin tinggi ya, Pak Septa. Ya. Nah, setelah mereka lulus Matahari Lead menjabat sebagai store manager, maka berjalannya waktu mereka punya kesempatan untuk naik lagi menjadi area manager dan regional manager development. Jadi memang untuk setiap level ini PSDM itu adalah sesuatu yang wajib, yang harus terus dijalankan karena prinsip kami adalah continuous improvement untuk ya tadi ya Pak Septa, karena memang seperti Pak Ito katakan di toko itu sangat dinamis, tantangannya sangat luar biasa, perubahannya sangat cepat. Jadi mereka memang harus terus melakukan improvement di dalam toko mereka memang. Begitu. Baik, wah nggak heran ya ternyata karena inilah salah satu DNA problem solving terjadi di perusahaan Pak Robin ya. Oke, baik, wah saya udah dikodein oleh produser saya. Belum satu hal lagi rekan-rekan semuanya terkait MIA Matahari Innovation Award. Ya, mungkin di slide berikutnya nih, Pak Septa, saya menjelaskan. Dan kami juga di Matahari nggak sampai pada itu saja ketika PSDM itu sudah ditrainingkan, sudah diprojekkan dalam career development, tetapi euforia PSDM itu nggak sampai di situ, tetapi kami lanjutkan dengan sesuatu yang lebih fun, yang sifatnya kompetitif. Nah, di Matahari kami memiliki namanya Matahari Innovation. Ini acara tahunan yang setiap tahun diadakan begitu, dan ini adalah tahun kedua Matahari Innovation itu dijalankan di Matahari. Jadi pada prinsipnya Matahari Innovation ini adalah kami membuka kesempatan kepada setiap regional dan area yang ada di Matahari untuk mengikuti ajang ini. Jadi ini adalah ajang PSDM sebenarnya dengan bahasa yang lebih sederhana. Bagaimana setiap tim dari area ya atau regional itu saling berkompetisi untuk menunjukkan yang terbaik, melakukan improvement, melakukan inovasi di area masing-masing yang nanti akan mengikuti panel juga ya di akhir, yang dimana jurinya adalah langsung oleh BOD kami, Pak Septa. Jadi sampai level BOD pun juga terlibat di sini. Sampai BOD pun terlibat semuanya. Sampai terlibat begitu. Dan kami juga menyediakan hadiah-hadiah yang sangat menarik untuk para pemenang. Dan ketika mereka menang pun kami juga tetap ikut mengkampanye agar
innovation ini bisa terus dijalankan dan bersiap-siap untuk mengikuti innovation berikutnya dengan inovasi-inovasi baru, dengan continuous improvement, dengan ide-ide yang lebih segar, dengan hal-hal baru, best practice yang dapat diaplikasikan di toko. Seperti itu, Pak Septa. Wah, ternyata sampai BOD pun komit, Pak ya. Yes, betul. Oh, oke. Ini pembelajaran buat saya nih ya. All level dan kolaborasi tadi keyword dari Pak Ito itu ternyata sampai level BOD ya. Oke, Betul. baik. Terima kasih Pak Robin. Dan saya dicolek-colek terus oleh produser saya Pak Arief. Cuman satu lagi, terakhir saja nih sebelum kita tanya jawab. Saya janji ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita tanya jawab di Q&A. Pertanyaan terakhir saya untuk Pak Ito. Karena tadi gara-gara ada framework career development ini, saya jadi tertrigger sebuah pertanyaan. Pak Ito, mohon izin, apakah dengan posisi Pak Ito sekarang sebagai regional manager merasakan tanda kutip tiket promosi juga Pak dari program ini Pak? Bisa berceritakan Pak dari framework yang dijelaskan Pak Robin tadi, impact ke personal ataupun pribadi Pak Ito seperti apa Pak? Iya, tentu ya Pak Septa ya, karena sejak awal karena saya ini boleh saya katakan adalah secara pribadi merupakan alumni dari awal program PSDM gitu ya. Oh, Dan apa yang saya rasakan sini tentunya sangat sangat membekali, kemudian sangat terasa sekali bagaimana saya berinteraksi dalam day to day operasional saya di operation ya. Dan pengalaman ini tentunya membekali saya dengan pendekatan berpikir struktural ya, gitu ya, berpikir struktural, terus kemudian sistematis, gitu, yang tentunya sangat membantu di dalam pengambilan keputusan. Kadang tantangan masalah itu kan terjadi berubah-ubah dan cepat sekali dan perlu waktu cepat sekali bagaimana kita bisa memutuskan. Jadi tentunya pendekatan-pendekatan PSDM ini sangat berpengaruh sekali, baik saya secara pribadi di dalam sistem berpikir pragmatis di area itu seperti apa. Selain itu tadi juga disampaikan sama Pak Robin bagaimana berhubungan dengan karir gitu ya. Tentunya promosi yang saya dapatkan ini bukan hanya sekedar hasil kerja ya Pak Septa, tapi juga karena saya bisa menunjukkan kemampuan berpikir strategis, kemudian dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Tentunya ini adalah esensi dari PSDM itu sendiri ya. Jadi setiap dalam kita menghadapi sebuah tantangan ataupun masalahnya, tentunya kita tidak langsung bisa ngambil keputusan. Oh, ternyata ini dikarenakan ini, enggak. Tapi kita perlu menelaah lebih lanjut sebenarnya apa sih masalahnya gitu. Jadi pada saat kita menyampaikan ide-ide kita dalam mengurai masalah, tentunya kita juga bisa mengkombinasikan pemahaman secara struktural, kemudian penggunaan data, dan lain-lain, dan tentunya ini merupakan esensi dari PSDM itu sendiri, gitu Pak Senta. Wah, baik. Terima kasih Pak itu berkenan berbagi dari yang tadi journey sudah diceritakan Pak Robin dan yang pengalaman Pak Ito dalam melewati journey tersebut ya. Baik, wah kalau ngobrol sampai malam juga lanjut, cuman saya harus kesempatan untuk yang bertanya. Dan kita akan ada sesi tanya jawab tentunya sekali lagi para sobat improvement yang sudah hadir, jika memang mau bertanya kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Silahkan bertanya pakai fitur Q&A dengan format nama, terus nama perusahaan dan juga pertanyaannya. Bagi yang mau interaksi langsung, penasaran biar afdol, open mic, silahkan raise hand. Jadi nanti akan kasih kesempatan untuk berbicara langsung, jangan khawatir ya, podcast kita ini menariknya boleh interaksi langsung dengan bintang tamu ya. Jadi silakan raise hand, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Baik, kita akan mulai ambil dari yang ada di fitur Q&A dahulu ya. Mohon maaf pada Sobat Improvement kalau saya salah menyebut nama dan juga nama perusahaan ya. Saya akan mulai secara berurut, misalnya ada Ibu Dewi dari PT Kubota. Ibu Dewi bertanya, bagaimana PT Matahari menghadapi gempuran online dan bagaimana program retensi karyawan? Wah, ini agak dalam sedikit nih ya. Dan mungkin karena ada karyawan-karyawannya, saya kasih kesempatan ke Pak Robin dahulu ya untuk memberikan pendapat dari Pak Bu Dewi. Sekali lagi, bagaimana sih PT Matahari menghadapi gempuran online? Tadi sempat dibahas sedikit mengenai tantangan ya.
dan bagaimana program retensi karyawan. Pak Robin, berkenan, Ya. Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Nanti akan dilengkapi oleh Pak Ito. Ya. Siap. Ya, bagaimana Matahari menghadapi gempuran online? Ya, ini juga menjadi satu hal yang menjadi tantangan tersendiri buat kami di Matahari. Jadi memang online ini kan sedang marak ya. Jadi seperti yang tadi kami sudah cerita, orang akan lebih memilih untuk belanja via online. Kalau istilahnya sekarang ROPO ya kalau nggak salah Pak Septa ya. Research Ropo. online, tapi purchase-nya online juga gitu. Iya, iya, iya. Datang ke toko, Datang ke lihat-lihat, toko, lihat-lihat. tapi belanjanya online begitu. Ya, jadi sebenarnya Matahari selain kami memiliki toko fisik, kami juga sebenarnya memiliki toko online juga. Namanya Online. matahari.com. Matahari.com. Yes, Sekali lagi Pak Robin, apa namanya? matahari.com. Matahari.com untuk Ya, online. jadi itu Ya. e-commerce-nya Yes. Matahari. Yes. Jadi kami punya offline dan juga punya online. Dan Yes. sistem yang dipakai adalah O2O. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ito juga ya. Jadi Ya. pembeli bisa memesan via online, tetapi mengambil barang di toko fisik. Seperti itu. Oh. Jadi bisa pesan melalui aplikasi matahari.com, nanti barangnya bisa diambil di toko terdekat dari Oh. lokasi atau di domisilinya seperti Oh, itu. menarik, Nah, menarik. kemudian selain itu di Matahari juga sekarang digaungkan bagaimana setiap toko harus memiliki inisiatif untuk berjualan melalui platform-platform yang ada. Yang paling sering digunakan misalkan ada live TikTok, misalkan kemudian live IG dan platform lainnya. Jadi sebenarnya dari kami dari Matahari pun sebenarnya tetap ya bagaimana kami tetap bisa merambah jualan juga melalui yang sistem online ini. Jadi tidak hanya diam dan pasrah begitu saja sebenarnya Pak. Jadi ini butuh sinergi dan kolaborasi antara online dan offline. Kemudian terkait dengan program retention di Matahari, sebenarnya kalau program retention di Matahari, kalau bisa kami bagi menjadi dua hal besar sih, yang bersifat monetary dan non monetary lah ya, kurang lebih seperti itu Pak Ya. Septa. Kalau yang sifatnya monetary, tentunya kami selalu menawarkan dan memberikan kepada seluruh karyawan dengan program compensation dan benefit yang menarik. Seperti itu pasti jelas. Kemudian kalau non monetary adalah ya kami seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami punya karir path yang pasti untuk setiap karyawan kami yang ada di Matahari. Misalkan dari level supervisor menuju asisten sampai menuju store manager bahkan ke regional manager. Itu sudah ada path-nya. Ya. Artinya ini nggak bicara karir path lagi, tetapi karir growth. Artinya seorang supervisor dia akan tahu saya harus mengisi diri saya dengan apa sehingga saya sampai nanti ketika 2 tahun lagi saya akan mengikuti program seleksi CDP. Jalannya sudah diberikan, tinggal bagaimana orangnya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di Matahari kami juga banyak kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam wadah IKM, Ikatan Keluarga Matahari, baik dari kegiatan kerohanian, olahraga, Oh, mungkin pengajian misalkan kalau yang ada di toko ya nanti Pak Ito mungkin bisa cerita juga bagaimana tim toko itu ada pengajiannya. Kalau di HO kami ada kayak persekutuan doanya misalkan seperti itu. ya. Jadi memang semua hal itu kami harapkan dapat membuat kenyamanan dan Yes. juga menjaga begitu ya karyawan sehingga tingkat retensinya menjadi baik. Kurang lebih begitu Pak Septa. Wah, menarik ya. Ada beberapa program yang dilakukan ya. Baik, Pak itu mau menambahkan, Pak. Ya, saya menambahkan dari jawaban Pak Robin. Pertama, terima kasih Bu Dewi dari PT Kubota ya. Betul. Tadi disampaikan Pak Robin ya, memang gempuran ya persaingan maupun online offline ini cukup sangat terasa bagi kami di industri fashion ya. Tentunya di awal, contoh di awal sebelum e-commerce ini merebak ya, kemudian kita kena COVID waktu itu, bagaimana kita untuk sustain, untuk bisa hidup, waktu itu kita membuat social commerce sampai sekarang ini kita develop. Jadi selain e-commerce sendiri, kita ada social commerce. E-commerce kita ada matahari.com, kemudian social commerce kita ini sekarang
ada namanya shop and talk gitu ya. Jadi kita ada shop and talk, jadi untuk direct ke store mana toko yang terdekat dengan kita. Terus kemudian kita menggabungkan nih, kita sekarang Matahari punya offline, punya online. Seperti tadi Pak Robin sampaikan, maka kita menggabung. Jadi omni channel ini kita gabung antara online dan offline sehingga semuanya ini terintegrasi stoknya. Nah, sekarang kita lebih mudah lagi nih Bu Dewi. Jadi sekarang kalau misalkan kita berdomisili di Surabaya, kemudian kita mau melakukan transaksi, maka kita akan bisa menggunakan service omni channel. Jadi pengirimannya tidak lagi dari Jakarta, tapi pengirimannya bisa dari Surabaya. Dan tentunya ini yang kita harapkan adalah kemudahan customer berbelanja. Jadi kita selalu berevolusi omni channel, social commerce terhadap e-commerce ini supaya kita bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada pelanggan dan tentunya. Dan tadi saya menambahkan juga tadi bagaimana retensi karyawan. Tadi betul juga yang disampaikan Pak Robin bahwa selain daripada monetary kita juga melakukan aktivitas-aktivitas di dalam toko yang sifatnya itu kita membangun happiness ke karyawan. Jadi selain dari customer engagement, kita juga ada employee satisfaction, Pak. Employee ya. Iya, employee satisfaction. Employee satisfaction ini kita jalankan ya. Contoh misalkan tadi selain daripada activity daily, kita juga ada misalkan dari sisi KM kita support juga misalkan ada outbound secara rutin, baik itu monthly, baik itu ada tahunan juga kita lakukan untuk meretain dan memberikan semangat kepada tim kita gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk membuat teman-teman employee ini happy. Contoh simpel juga, contoh misalkan bagaimana kita merecognize ya teman-teman di toko ini dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin kecil pencapaiannya, tapi kita merecognize, memberikan hadiah-hadiah tertentu yang hadiahnya nggak terlalu besar, tapi cukup mereka mendapatkan pengakuan, mendapatkan kebanggaan tersendiri, apresiasi dari leader toko. Nah ini kita rasakan ini cukup bagus. Nah kita juga bisa membandingkan kok dengan kompetitor lain. Kalau kamu di kompetitor lain dapat nggak seperti ini? Oh nggak dapat Pak, cuma ada di sini aja yang memang kita membuat lebih nyaman gitu di Matahari. Itu sih Pak Septa hal yang mungkin kita bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito untuk tambahannya. Bu Dewi dari PT Kubota, semoga menjawab ya tadi beberapa pandangan dan jawaban dari Pak Ito dan Pak Robin atas sharingnya. Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke Pak Eri dari PT Rucika ya. Pak Eri dari PT Rucika. Beliau bertanya, apa saja tools improvement yang dipakai ya? Tadi memang kita sebut Delta ya. Lalu beliau bertanya, contoh masalah di perusahaan di Matahari yang dibuat Delta apa ya Pak? Dan apakah semua masalah diselesaikan dengan Delta? Maksudnya dengan tools Delta atau memang just do it aja gitu ya? Mungkin ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, tools improvement yang dipakai Matahari itu apa saja sih? Dan contoh masalah yang dibuat Delta itu apa? Dan apakah semua masalah itu diselesaikan dengan tools Delta? 8 langkah 7 alat. Sekali lagi Delta 8 langkah 7 alat. Baik, mohon izin untuk pertanyaan Pak Eri. Pak Ito bisa berkenan untuk sharing untuk pertanyaan dari Pak Eri. Ya, baik Pak Septa. Terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya. Tentu semua masalah tidak bisa diselesaikan dengan Delta ya. Dan di dalam proses critical thinking ini kita tentunya proses berpikirnya tentunya kan kita pertama kan mencari latar belakang masalahnya dulu apa gitu. Kemudian kita bisa mengidentifikasi. Nah, di dalam proses tahapan diidentifikasi ini kita melakukan klasifikasi masalahnya. Nah, biasanya kita menggunakan klasifikasi masalah ini kemudian kita membagi nih Pak. Berdasarkan pertama, frekuensi masalah ini terjadinya sering, jarang, atau cuman kadang-kadang gitu. Nah, terus kemudian kita kira problem permasalahannya diketahui nggak sih? Nah, biasanya kalau kita yang problem masalahnya ini tidak diketahui, maka kita bisa bergeser menggunakan tadi delta atau why analysis gitu ya. Terus kemudian atau yang pernah kita relevan dengan industri kita, misalkan dengan fishbone gitu misalkan. Nah, itu berupa tool-tool yang mungkin kita pakai di dalam penerapan masalah yang kita hadapi. Ada beberapa dari identifikasi masalah ini yang dia tidak bisa menggunakan delta, tapi tidak ini mah bisa langsung dengan direct action misalkan.
Ya. Atau kita menggunakan misalnya masalahnya cukup besar, ini nggak bisa secara delta, tapi ini merupakan project management, gitu misalkan ya. Jadi kita kuncinya di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang kita hadapi dulu. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan frekuensi, terus kemudian adakah solusi yang kita bisa pakai, terus kemudian tadi kira-kira toolsnya dengan apa sih, seperti itu. Nah, contoh-contoh masalah apa saja sih yang sering kita menggunakan delta? Ya, contoh misalkan ya Pak, misalkan contoh ini yang sering terjadi, yang sering kita hadapi adalah misalkan contoh penurunan tadi seperti kita bahas di awal ada mengenai conversion rate gitu ya. Kenapa sih kok conversion rate kita di toko tertentu ini tidak bisa mencapai rata-rata nasional misalkan. Nah, ini perlu kita gali menggunakan model-model tertentu semacam kita pakai tadi delta. Terus kemudian adanya penurunan misalkan unit per. Nah, unit transaksi yang kita jual ini di toko ini kok mengalami penurunan. Terus kemudian hal ini yang perlu kita gali. Ada tertentu divisi-divisi tertentu juga performanya mengalami misalkan minus growth gitu ya. Nah, kita juga bisa bergunakan dengan konsep-konsep atau modeling dengan delta ini. Jadi kalau di dalam retail konsep yang cukup relevan misalkan kalau kita seperti di industri kita ada lean management, terus kemudian ada continuous improvement gitu ya. Mungkin continuous improvement kita juga bisa pakai tapi tidak letterlock seperti di industri manufaktur gitu ya, industri manufaktur. Tapi di dalam industri seperti service ini saya pikir cukup relevan kita menggunakan dengan konsep delta ataupun YY analisis, ataupun kita bisa menambah dengan fishbone. Demikian Pak Septa. Baik, terima kasih Pak Ito. Semoga menjawab ya Pak Eri. Jadi betul yang disampaikan Pak Ito, pada dasarnya adalah kalau kita bicara tools, itu ada beberapa opsi ya untuk penyelesaian masalah. Tergantung dari masalah, tergantung dari industrinya ya. Kalau masalah itu pasti ada, namun solusinya yang tidak otomatis hadir. Nah, kita cari tools yang tepat seperti apa. Terima kasih Pak Ito. Oke, selanjutnya saya mau ada dari Ibu Fitri dari Cimory ya. Ini soalnya ada kaitannya dengan pertanyaan jangan statement Pak Ito tadi sedikit ya. Bu Fitri Cimory, bagaimana menciptakan ownership dan budaya berpikir kritis melalui program development di organisasi? Sekali lagi, bagaimana menciptakan ownership dan budaya berpikir kritis melalui program development di organisasi? Karena ada program development-nya, izin saya ke Pak Robin. Bagaimana Pak Robin berkenan untuk share nih Pak tipsnya menciptakan ownership dan critical thinking-nya melalui program-program development yang udah Pak Robin desain nih Pak. Silakan. Oke, ya. Pertanyaan menarik, bagaimana sih menciptakan budaya apa namanya? Ya, saling ketermilikan lah gitu ya. Rasa memiliki, mencintai ya. Baik, sebenarnya pertanyaan tadi itu sudah sedikit kami jawab juga sih dengan pertanyaan sebelumnya ya. Artinya di Matahari memang kami memiliki program-program engagement lah kurang lebih seperti itu. Kalau boleh kasih contoh, mungkin ada dua contoh yang di toko dengan yang di HO. Bagaimana meningkatkan keterlibatan ya engagement. Kalau di HO kami memiliki yang namanya engagement in harmony. Engagement in harmony. Jadi bagaimana kami setiap 2 minggu sekali berkumpul seluruh teman-teman yang ada di head office untuk sama-sama membahas satu topik tertentu, dan topiknya itu bukan topik yang berat Pak Septa. Jadi topik-topik yang sekiranya sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kami pernah mengangkat tema terkait bagaimana basic fotografi, contohnya seperti itu. Oh, basic Yes, fotografi. dan dengan mengundang fotografer asli nih dari e-commerce-nya kami. Nah, itu bagaimana basic fotografi menggunakan smartphone. Nah, animonya sangat luar biasa waktu itu, dan itu berkelanjutan terus sampai hari ini, artinya topiknya terus berkembang dan semakin menarik. Kalau di toko sendiri, salah satu contoh yang boleh kami sharingkan adalah kami punya acara Sabtu Ceria. Nah, apa itu Sabtu Ceria? Acara di mana setiap tim toko itu bisa
menampilkan bakatnya. Bagaimana suasana tim gitu kok itu menjadi lebih fun dengan bernyanyi, dengan nari, fashion show, catwalk, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil yang bisa kami sharingkan terkait bagaimana meningkatkan engagement atau belonging tadi. Dan bagaimana juga meningkatkan bagaimana agar berpikir kritis, tentunya selain training-training yang sudah kami berikan, jadi training yang kami berikan tidak cuma problem solving, tentunya ada training-training terkait dengan berpikir kritis yang lain. Salah satu contohnya adalah misalkan bagaimana training TOS, itu juga menjadi salah satu training yang wajib juga, yang harus dimiliki oleh setiap karyawan kami. Bagaimana mereka untuk berpikir strategik dan berpikir kritis seperti itu. Jadi ketika di CDP pun sama, salah satu topik yang kami wajibkan dalam program karir kami adalah bagaimana karyawan dapat menganalisa TOS, lingkungan eksternal dan internalnya, dan bermuara kepada bagaimana sih rekomendasi strategic action yang bisa diberikan kepada tim toko. Seperti itu kurang lebih Pak Septa. Oke, baik. Terima kasih Pak Robin untuk jawabannya. Semoga memberikan insight untuk Bu Fitri dari Cimory. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang raise hand. Saya menunggu produser saya untuk info apakah kita akan ada aktif atau tidak. Namun saya akan bacakan dulu satu pertanyaan kembali dari Bapak atau Ibu Pangestu. Nah, ini akan saya nanya ke Pak Ito mungkin ya. Bapak atau Ibu Pangestu dari PT Aneka Jajan Pasar, PT Aneka Jajanan Pasar. Beliau bertanya, ini mungkin agak sedikit tidak problem solving ya, namun ini related saya rasa. Bagaimana tanggapan bapak-bapak terhadap fenomena Rojali? Bagaimana tanggapan bapak-bapak terhadap fenomena Rojali, rombongan jarang beli, ya? Dan bagaimana Matahari menyikapi hal ini, ya? Wah, ini Bapak atau Ibu Pangestu ini to the point sekali ya sebenarnya pertanyaannya ya. Nah, mungkin berkenan memberikan pandangannya Pak Ito dulu yang sudah melanglang buana setiap toko nih. Rojali, memang ada ya Pak? Istilah ini memang ada ya? Ya, ini cukup menarik ya Pak Septa ya. Pertanyaannya dari PT Aneka Jajanan Pasar ya. Ya. Rojali rombongan jarang beli. Ini juga baru saya dengar ya Rojali. Kalau gitu biasanya sih window shopping ya, jalan-jalan doang tapi nggak pernah beli gitu. Ya, window shopping. Ya, tapi ini pertanyaan menarik. Pertama kita juga harus bisa menangkap ya. Rojali ini siapa sih yang biasa rombongan jarang beli gitu ya? Bisa apakah ibu-ibu, apakah family atau apa? Karena dari klasifikasi customer ini nanti kita bisa menggali sebenarnya apa sih yang dari rombongan ini yang kira-kira kita bisa menjadi impuls gitu ya. Jadi kalau di dalam toko, di dalam retail seperti Matahari tentunya banyak sekali pelanggan kita itu yang sebenarnya cuma mau jalan-jalan saja, cuma mau window shopping, yang mau lihat-lihat saja. Nah, ini adalah kemampuan kita mengkonversi, tadi kita bicara mengenai conversion rate ya. Bagaimana kita mengubah orang yang sifatnya dia hanya berjalan-jalan, kemudian dia tertrigger untuk membeli. Nah, pertama adalah konsep di impulse buying. Jadi kita tuh ada impulse buying namanya ya, ada konsep atau strategi impulse buying. Bagaimana sih customer melihat display itu tidak hanya sekedar ini bagus gitu, tapi mendorong customer untuk melakukan pembelian. Contoh bagaimana kita mempadu padan pertama. Di dalam toko kita tentunya adalah mempadu padankan busana atau fashion yang sedang lagi tren misalkan. Kadang kalau orang melihat konsep pertama display, nah kalau di display itu kita ada syaratnya nih Pak Septa. Misalkan display itu harus apa sih? Harus memenuhi konsep AIDA namanya Pak Septa. AIDA. Ya, AIDA. Jadi akronim dari AIDA. A pertama adalah attention. Jadi display ini bagaimana sih meng-attention orang yang jalan-jalan? Apakah padu padannya sudah bagus? Apakah pilihannya sudah bagus? Apakah sepatu yang kita pakai di manekin itu sudah bagus? Nah, itu pertama adalah attention. Kemudian yang kedua adalah interest. Nah, kita harapkan dari attention ini muncul kemudian ada keinginan, interest gitu ya. Iya, kemudian interest itu mendekat, kemudian memegang, kemudian bertanya apa promonya, bahannya dari apa. Nah, interest.
Nah, setelah dari itu diharapkan dari interest ini adalah desire. Nah, kemudian ada dorongan keinginan. Keinginan untuk apa sih? Nah, keinginan untuk memiliki. Berarti yang terakhir adalah action. Jadi AIDA yang terakhir adalah action. Action ini kita harapkan customer timbul dari hal yang sifatnya kita mau jalan-jalan, karena approach, karena display kita jadi lebih baik. Nah, terus kemudian yang ini yang tidak kalah juga penting adalah bagaimana service kita, tentunya berhubungan dengan people. Orang yang hanya sekedar jalan-jalan, terus kemudian kita berikan pelayanan yang baik, berikan pengetahuan yang baik tentang produk knowledge, kemudian benefit-benefit aja apa saja dari produk, baik itu produk baru maupun produk yang sudah ada, dan tentunya kita harapkan ada terjadi konversi gitu ya, orang yang sedang jalan-jalan terjadi pembelian. Nah, pada saat di kasir pun nih, Pak Septa, pada saat di kasir kita nggak berhenti lagi. Kira-kira kalau sudah membeli baju, sudah membeli celana, sudah membeli sepatu, kira-kira apa nih yang perlu kita approach lagi? Nah, di sisi kasir, tentunya kasir juga sangat berperan untuk menjajakan atau menambah add-on produk. Ya, sifatnya kita adalah sifatnya produk-produk yang impulse buying. Nah, itu adalah tahapan bagaimana kita mengubah orang Rojali tadi untuk bisa menjadi benar-benar konversi kepada customer kita. Gitu, Pak Syarto. Oke, terima kasih Pak Ito ya. Yang saya tangkap adalah sebetulnya Rojali itu teman saya SMP, Aida itu teman saya SD ya. Jadi saya teringat teman saya. Ini kisah nyata ya, baik ya. Terima kasih. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab tadi dari Bapak atau Ibu Pangestu ya, terkait pandangan dari Pak Ito, dan beliau langsung kasih itu bocoran pendekatan Aida tuh Pak Bapak atau Ibu Pangestu ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelum ke pertanyaan selanjutnya ada respon dari Pak Eri Rucika. Jadi ada doa matahari akan bertahan di posisi bisnis dan semoga konsisten menjalankan improve-nya dan terus ada di hati masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri ya. Oke. Ada dari Bapak Hadi PT Sekisui Poliamateh Indonesia. Mohon maaf kalau saya salah disebut nama ataupun nama perusahaan. Ada dari Pak Hadi PT Sekisui. Sebentar, teleprompter saya gerak-gerak mulus ya. Poliamateh Indonesia. Beliau bertanya, improvement apa yang PT Matahari lakukan dalam menghadapi persaingan harga? Nah, ini masih kompetitor tapi beliau spek ke harga nih, dan tetap ada kualitas barang yang baik. Nah, harga dan kualitas, apalagi gumpuran dari barang-barang China yang lebih murah, kata Pak Hadi. Nah, ini bicara kompetitor nih ya. Oke, berkenan pertanyaan dari Bapak Hadi atau Pak Pratomo Hadi Wijaya. Pak Ito mungkin berkenan? Boleh Pak. Boleh Pak Septa. Ya, terima kasih Pak Hadi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah improvement apa sih yang Matahari untuk menghadapi persaingan harga ya dan tetap menjaga kualitas. Ya. Pak Hadi jika berkunjung di toko-toko kami, terutama untuk di Jakarta, kemudian di kota-kota yang cukup besar, dan hampir semua toko saat ini kita sudah banyak sekali produk-produk dengan label affordable price ya Pak. Jadi barang kita tidak murahan, tapi value produknya itu kita sesuaikan dengan kualitas produk. Misalkan kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir di sini menemukan produk seperti Suko, ya Suko itu adalah development kami yang terbaru. Suko ini lebih kepada basic. Terus kemudian kalau ini adalah untuk head to head dengan produk-produk keluaran Jepang dan Korea seperti Uniqlo. Jadi kalau kita menyampaikan bagaimana produk di Suko, tentunya average range harganya ini bisa dibandingkan dengan kompetitor dengan kualitas yang kita tidak kalah dengan mereka. Kita juga ada subtouch ya, kita ada quick dry, terus kemudian kita juga ada cotton ya 100% cotton, dan tentunya ini kita ada beberapa teknologi yang kita juga terapkan di beberapa fabric yang kita pakai di Suko. Nah, ada juga yang development kita lakukan adalah dengan brand-brand Zest. Nah, Zest ini juga termasuk baru juga. Nah, Zest ini juga kita untuk head to head dengan brand-brand internasional yang ada, misalnya contoh H&M, terus kemudian dengan Zara. Tentunya dengan harganya affordable price sekali. Dan modelnya pun kita juga bisa berkompetisi dengan mereka.
Dan tentunya kita juga tadi bagaimana kita bisa berkompetisi dengan brand-brand yang gempuran impor. Nah, ini memang kita under control ya Pak, kalau untuk barang-barang impor dengan harga-harga murah. Tapi tentunya kita memberikan pilihan produk yang tidak murahan, tapi dengan affordable price, dengan model, kemudian dengan fabric atau bahan yang cukup relevan dengan harga. Nanti Bapak bisa temukan produk-produk itu di toko-toko outlet terdekat Bapak. Misalnya Bapak sekarang berdomisili di Jakarta, misalkan banyak sekali di Jakarta ini kita sudah ada, bisa temukan Suko untuk produk Zest ataupun produk-produk Nevada yang on brand kita, yang secara model dan harga kita sangat bisa berkompetitif. Demikian Pak. Terima kasih Pak Ito. Dan modelnya pun yang Suko juga banyak yang anak muda seperti saya ya Pak ya. Betul. Ya, seperti saya. Iya, cocok lah Pak. Cocok. Hey, masuk. Wah, waduh, satu pertanyaan lagi deh ya. Cuman ini saya akan go through beberapa. Misalnya Pak Ikhwan Garuda Food, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tadi sudah agak sedikit disinggung oleh Pak Robin, bagaimana beliau ada career development framework dan juga bagaimana cara beliau untuk mendevelop untuk all employee-nya untuk semua toko. Sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan dan di PowerPoint-nya ada. Jika berkenan Pak Ikhwan dari Garuda Food, nanti kami ada di YouTube-nya juga. Bisa dilihat dari YouTube-nya. Terima kasih untuk Pak Ikhwan atas pertanyaannya. Lalu juga ada dari Pak Adha yang memang memberikan pendapat dan meminta tips ya bagaimana berpikir kritis ya. Nanti ini akan kita coba jawab terpisah untuk Pak Adha ya, bagaimana berpikir kritis kadang seringkali dibatasi dalam mengeksplor dan menganalisa data ya. Terima kasih Pak Adha pertanyaannya ya. Lalu juga Pak Gun-Gun, PT Asahi Mas Flat Glass, terkait ownership tadi sempat dibahas juga, mohon izin. Jadi nanti bisa dilihat dan dilihat untuk di tangan YouTube-nya, jangan khawatir kita ada YouTube-nya dan juga ada file presentasinya nanti bisa tampilan file di YouTube-nya yang nanti bisa dilihat. Oke, satu nih yang akan kita coba bahas pertanyaan terakhir Pak Ito dan Pak Robin, mohon izin sebentar lagi ialah dari Ibu Rosdiana. Paramount Bed Indonesia. Bagaimana menanamkan semangat untuk terus skill up? Oh, ini kayaknya ke Pak Robin ya. Ibu Rosdiana, Paramount Bed Indonesia, bagaimana menanamkan semangat untuk terus skill up? Karena banyak kejadian ketika kita punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain, secara beban kerja akan bertambah tanpa surat tugas yang jelas ya. Bagaimana menanamkan bahwa hal demikian tidak masalah, justru menambah skill, nambah knowledge, nambah kemampuan untuk problem solving-nya. Jadi intinya bagaimana sih untuk memberikan terus semangat skill up belajar nih untuk semua employee, apalagi Matahari employee-nya banyak banget ya. Pak Robin selaku perwakilan dari tim learning berkenan share bagaimana Pak pengalamannya selama ini untuk terus menyemangati rekan-rekannya skill up. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rosdiana ya. Ya. Ya, bagaimana agar terus skill up? Nah, ini juga pertanyaan ataupun tantangan juga ya buat setiap organisasi. Yang pasti di kami di Matahari, kami nggak hanya sediakan saja. Kalau infrastrukturnya kurang lebih, ya pasti kurang lebih sama lah ya. Bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana meningkatkan pengetahuan, mungkin dengan metode training sudah pasti. Lalu dengan media pembelajaran learning management system mungkin sudah ada yang mempraktekkan, kami juga sudah punya. Kami sudah punya Matahari Integrated Learning, disingkat MELEA. Jadi pembelajaran bisa diakses kapan saja, di mana saja, bahkan ada hadiahnya. Nah, itu mungkin juga sudah ada. Dan kami juga ada sebuah program juga namanya Roger, Read and Grow Together namanya, yang biasanya kami sampaikan 2 minggu sekali, khusus dari tim Learning and Development, yang isinya adalah pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan Nah, ada 4 pilar yang kami fokuskan gitu ya, ada teknologi dan lain sebagainya. Kemudian kami juga punya e-library juga, yang di mana setiap karyawan bisa mengakses buku-buku favoritnya yang menunjang pengetahuan dan skill-nya di pekerjaannya masing-masing. Nah, tentunya semuanya itu kami provide dengan harapan setiap karyawan itu memiliki waktu untuk drop all and
and learn gitu ya istilahnya ya. Artinya dia punya waktu micro learning sendiri. Terserah mau kapan dia bisa akses. Misalkan dia pada saat istirahat setelah makan siang dia bisa buka akses eh, Milea dan seterusnya. Kurang lebih itu sih. Jadi dijadikan semuanya itu sesuatu yang fun sih, Pak Septa. Oh, oke. Ya. Sesuatu yang fun. Wah, cocok nih dengan filosofi pembelajaran PKM nih, Pak Robin. Bahwasanya kami juga fun atau bahasa kami enjoyable itu membantu untuk sistem pembelajaran ya agar lebih semangat ya. Terima kasih Pak Robin ya. Oke. Wah, ini banyak banget pertanyaan yang memang ada ya pada siang hari ini. Cuman mohon izin ya, bahwasanya waktu juga yang memisahkan. Cih, ya udah kayak kondangan. Jadi terima kasih sekali untuk waktunya. Bagi yang memang belum puas, belum terpuaskan, saran saya kita bertemu nanti di bulan Oktober, tanggal 7 dan 8 Oktober nih. Kita akan bahas terkait problem solving. Apalagi rekan-rekan yang sudah hadir di webinar siang menjelang sore ini dapat off 10% ya. Jadi silakan rekan daftar sekarang, sudah tertera di slide-nya, hubungi nomor yang ada, rekan-rekan akan dibahas kupas tuntas mengenai problem solving ya. Pak, sekali lagi pada tanggal 7 dan 8 Oktober bulan depan. Oktober ya, beberapa bulan ke-10 ya. Jadi silakan rekan-rekan catat tanggalnya dan tandai kalendernya. Baik, sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk Pak Ito dan Pak Robin. Teman-teman di studio tepuk tangan dong untuk Pak Robin ya. Di studio kami ada sekitar 37 orang di sini, Pak Ito dan Pak Robin yang melihat ya. Kalau ada layar di sini penuh sekali. Jadi terima kasih sekali untuk waktunya. Kita tadi mendengar beberapa keyword bahwasanya program pengembangan karyawan ini bisa untuk overcome tantangan yang memang dihadapi. Dan bicara DNA ataupun culture tidak diserahkan hanya kepada tim learning saja, tapi juga kolaborasi, tadi keyword dari Pak Ito. Dan menariknya ditambahkan oleh Pak Robin, kolaborasi ini nggak sampai regional manager, bahkan sampai BOD pun ya support terkait DNA ataupun culture yang memang perusahaan tersebut lakukan. And then berbicara development, bicara engagement, retention, bagaimana nanti employee engagement, ada beberapa cara insight dari Matahari tadi yang sudah di-sharingkan dari Pak Robin dan juga Pak Ito. Saya rasa itu merupakan insight juga ya rekan semuanya yang nanti mungkin kalau belum dijalankan, kalau memungkinkan diduplikasi, silakan ya. Pengemasan yang dilakukan oleh Pak Robin di perusahaannya juga ini senada dan penting menurut saya, di mana PKM pun selalu membuat learning journey kepada perusahaan. Karena kami yakin setiap perusahaan itu industrinya berbeda, perlakuannya berbeda, kebutuhannya berbeda. Makanya kami akan membuat learning journey menyesuaikan dengan kompetensi, karyawan, sistem coaching, bahkan kami sampai evaluasinya. Makanya kami ada people development program ya, yang biasanya perusahaan-perusahaan berdiskusi untuk mendevelop employee ataupun sampai mendapatkan tiket promosi kayak Pak Ito. Jangan mau kalah rekan semuanya, kita juga bisa kayak Pak Ito sebagai regional manager ya. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk kehadiran para sobat improvement yang sudah meluangkan waktu 1,5 jam ya pada sore hari ini. Kita akan bertemu pasti di podcast seri selanjutnya, podcast yang kedua. Terima kasih untuk Pak Robin, Pak Ito, terima kasih untuk Pak Arif, produser saya, terima kasih untuk manajer IT saya semuanya. Sehat selalu, sampai jumpa, dan jangan lupa mengisi feedback form-nya ya yang ada di tautan.